Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar Al-Quran, mengamalkan sunnah, kita bisa. Allahu Akbar. Apa kabar anak ustazah semuanya? Semoga anak ustazah semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap untuk belajaran hari ini? Hari ini bertemu lagi dengan ustazah dalam pembelajaran akidah. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran akidah kita pada bab 4. Sebelum kita masuk dalam materi kita, mari sama-sama kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillah. Anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, hari ini ustazah akan melanjutkan pembelajaran bab 4 yang telah lalu, yaitu tentang beriman kepada tugas-tugas malaikat. Di video yang lalu, ustazah telah menyebutkan beberapa tugas dan nama malaikat, yaitu ada 9 ya sayang ya. Dan hari ini, pertemuan hari ini ustazah akan melanjutkan dari yang ke-10 sampai 16 sayang. Pertemuan yang lalu ustazah telah menyebutkan ada malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menurunkan hujan dan tumbuh-tumbuhan, Israfil meniup sangkakala ya nak ya. Kemudian ada malaikat maut beserta pembantunya, ada Munkar dan Nakir, ada apa lagi sayang? Ada Al-Kiramul Katibun, ada Al-Muaqibat, ada apa lagi sayang? Ada malaikat Ridwan, ada malaikat Malik dan malaikat Zabaniyah. Hari ini ustazah akan melanjutkan yang ke-10, ada juga malaikat yang menjaga gunung. Di dalam materi pembelajaran kita tidak disebutkan siapa nama dari malaikat penjaga gunung tetapi Allah menyebutkan bahwa ada malaikat yang menjaga gunung sayang. Kemudian ada pula malaikat yang berpindah-pindah mencari majelis zikir sayang. Apa tuh majelis zikir Majelis zikir itu adalah majelis ilmu sayang. Majelis ilmu itu adalah seperti pengajian-pengajian. Seperti ada ustadz menyampaikan beberapa materi tentang akidah, tentang sholat, tentang baik dan tidak baiknya, itu adalah namanya majelis zikir, majelis ilmu sayang. Kemudian di nomor 12 ada pula malaikat yang berada di pintu-pintu masjid setiap hari Jumat. Para malaikat itu mencatat siapa yang datang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi pada hari Jumat, anak ustazah yang soleh, para anak ustazah yang lelaki, bukan yang soleha ya sayang ya, yang ini buat yang laki-laki. Kalau hari Jumat, segeralah mandi, pakai baju yang bersih, pakai minyak wangi, kemudian segeralah berangkat ke masjid agar nanti dicatat oleh malaikat. Bahwasanya anak ustazah si fulan telah datang duluan ke dalam masjid. Masya Allah. Ya sayang ya. Setelah khotib naik mimbar maka mereka menutup catatan mereka. Malaikat itu mencatat orang-orang yang datang ke masjid sampai seorang khotib naik ke atas mimbar. Untuk apa Untuk membacakan khutbah Jumat. Kemudian sayang di nomor 13 ada pula malaikat yang bersaf-saf beribadah dan bertasbih siang dan malam tanpa rasa bosan mereka
Malaikat itu nak selalu bersaf-saf beribadah dan bertasbih siang dan malam kepada Allah. Maka dari itu nak, malaikat itu nak, mereka adalah makhluk yang sangat patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nak, kita harus mencontohnya. Kita sebagai umat Allah, sebagai hamba Allah, kita juga harus patuh dan taat juga tunduk kepada Allah Ta'ala saja. Kemudian nak, di nomor 14, ada pula malaikat yang berkelana menyampaikan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari umatnya. Malaikat itu nak, mereka menyampaikan sholawat yang telah kita panjatkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nak, jangan bosan untuk bersolawat, apalagi di hari Jumat. Satu kali kita membaca sholawat, maka Allah melipat gandakannya menjadi 10 sayang. Satu kita baca menjadi 10. Masya Allah, luar biasa ya nak ya. Kemudian sayang, yang ke-15, ada pula malaikat yang dikirim kepada setiap janin. Janin itu apa nak? Janin itu adalah anak yang di dalam perut ibunya. Ditiupnya ruh ke dalam janin nak, dan diperintahkan mencatat 4 hal. Ingat ya sayang ya, janin itu apa? Janin itu adalah bayi yang masih di dalam perut ibu nak. Yang masih di dalam perut ibu kita itu adalah namanya janin. Para malaikat tuh nak diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Yang pertama, amalnya. Yang kedua, rezekinya. Yang ketiga, azalnya. Dan yang keempat, apakah ia bahagia atau celaka. Kemudian sayang, di nomor 16 ada pula malaikat ra'at. Apa ra'at itu nak? Adalah guru. Sebagaimana dalam hadis berikut ini, Ustazah akan membacakan hadisnya ya sayang ya. Dari Ibnu Abbas ia berkata, pernah datang beberapa orang Yahudi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, Wahai Abul Qasim, beritahukanlah kami tentang guru. Apa sebenarnya dia? Beliau menjawab, dia adalah satu malaikat Allah yang ditugaskan mengurus awan mendung. Di tangannya ada beberapa sabetan dari api. Digiringnya awan dengan sabetan itu ke tempat yang Allah kehendaki. Mereka bertanya lagi, lalu apa suara yang kami dengar ini? Beliau menjawab, penggiringannya kepada awan ketika dia menggiringnya sampai tiba ke tempat yang diperintahkan. Orang-orang Yahudi berkata, engkau benar. Hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi 3/262 dan As-Sahihah. Baiklah sayang, itu adalah hadis sahih yang meriwayatkan tentang malaikat guru, bahwasanya malaikat guru itu memang ada ya sayang ya. Baiklah nak, untuk pertemuan bab kita ini sepertinya hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan. Ustazah telah menyebutkan tugas malaikat dari yang ke-10 sampai ke-16 ya nak ya. Dan pembahasan kita di bab 4 belum selesai sayang. Insya Allah pekan depan Ustazah akan melanjutkan lagi pembahasan kita di bab 4 ini. Harapan Ustazah, anak Ustazah tetap semangat semua belajarnya. Walaupun kita belajar melalui online, jarak jauh, tidak bisa bertatap muka, Ustazah tidak bisa langsung menyampaikan materi, dan anak Ustazah tidak bisa langsung bertanya kepada Ustazah. Harapan Ustazah, anak Ustazah tetap semangat ya sayang ya. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini dari bumi ini, dan kita bisa sekolah seperti biasanya. Amin ya Allah. Baiklah sayang, kita tutup pembelajaran kita dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.